Halo semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa Dangin Puri Klot. Kali ini kami akan menyampaikan materi kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian. Dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan debit adalah jumlah volume air yang mengalir dalam suatu waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tangga satuan jarak. Di mana dari tangga satuan jarak ini terdiri dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Di mana setiap turun satu anak tangga maka dikali dengan 10. Dan jika naik satu anak tangga maka dibagi dengan 10. Kita pakai contoh yuk. Jika kita berada di titik kilometer, kemudian kita turun 5 tangga. Jadi kita berada di tangga sentimeter. Kilometer ke sentimeter turun 5 tangga. Berarti dikalinya dengan 100.000. Maka 1 kilometer sama dengan 100.000 sentimeter. Kemudian konversi satuan volume. Di mana jika 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik dan sama dengan 1000 cc. Jika 1 ml sama dengan 1 cm kubik sama dengan 1 cc. Kemudian konversi satuan waktu. Di mana jika 1 jam sama dengan 60 menit, jika 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Jika kita ingin mengubah dari jam ke menit, maka dikali dengan 60. Jika kita ingin mengubah menit ke detik, maka dikali 60. Jika kita ingin mengubah jam ke detik, maka dikali dengan 3600. Tetapi jika kita ingin mengubah menit ke jam, maka dibagi dengan 60. Jika kita ingin mengubah detik ke menit, dibagi dengan 60. Jika kita ingin mengubah detik ke jam, maka dibagi dengan 3600. Setelah mengetahui satuan jarak, memahami konversi satuan volume dan waktu, kita akan menemukan jawaban latihan soal di atas dengan mudah. Contohnya, jika 1 meter kubik kita jadikan ke sentimeter kubik, maka dari meter ke sentimeter kita kalikan dengan 1 juta. Karena meter ke sentimeter turun 2 anak tangga dan dengan pangkat 3, maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi kita kasih nolnya itu ada 6. Maka 1 meter kubik sama dengan 1 juta sentimeter kubik. Jika 1 meter kubik per jam, maka sama dengan 1000 desimeter kubik per jam. Jika 180 detik kita jadikan menit, maka 180 dibagi dengan 60 sama dengan 3 menit. Kemudian kita beralih ke rumus debit, di mana sudah terdapat segitiga yang terdiri dari volume, debit, dan waktu. V sama dengan volume, D sama dengan debit, dan W sama dengan waktu. Di mana tanda garis yang berada di bagian bawah V merupakan simbol untuk tanda dibagi. Kemudian tanda garis di antara D dan W merupakan simbol untuk dikali. Jadi, jika kita ingin mencari volume, maka debit dikali dengan waktu. Jika kita ingin mencari debit, maka volume dibagi waktu. Dan jika kita ingin mencari waktu, maka volume dibagi debit. Selanjutnya, skala.
Skala biasanya terdapat pada peta atau pada proses pembuatan peta. Skala peta adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam suatu peta. Selain itu, di dalamnya juga terdapat rumus khusus yang digunakan untuk menghitung besar skala pada peta tersebut. Seperti yang kita ketahui, peta berfungsi untuk menggambarkan daerah di permukaan bumi. Rumus skala peta. Jika kita ingin mencari jarak sebenarnya, maka skala dikali dengan jarak pada peta. Jika kita ingin mencari jarak pada peta, maka jarak sebenarnya dibagi skala. Jika kita ingin mencari skala, maka jarak sebenarnya dibagi dengan jarak pada peta. Tanda titik 2 pada skala sebenarnya diartikan sebagai kesetaraan dan bukan diartikan sebagai tanda bagi. Dengan perhitungan skala, maka gambar daerah yang terdapat pada peta akan diperkecil dengan menggunakan perhitungan skala. Pengecilan daerah itu menjadi penyajian yang terdapat pada bidang datar, yang memerlukan penjelasan tentang adanya hubungan matematis di antara ukuran geometrik, khususnya jarak yang terdapat di permukaan bumi yang ada di dalam peta. Skala peta dapat diartikan sebagai perbandingan atau rasio yang berada di antara jarak dua titik yang terdapat pada peta, serta jarak yang sesungguhnya pada kedua titik tersebut, baik di permukaan bumi maupun di lapangan, dan di satuan yang sama. Skala peta merupakan informasi yang mutlak, yang harus dicantumkan agar si pemakai dapat mengukur jarak yang sesungguhnya yang terdapat pada peta. Kemudian, bangun ruang. Bangun ruang merupakan sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ada sekitar 7 macam jenis bangun ruang, yaitu kubus, balok, prisma, tabung, kerucut, limas, dan bola. Yang pertama, kubus. Sifat-sifat dari kubus yaitu memiliki 6 buah sisi dengan ukuran dan bentuk yang sama persis, memiliki 2 buah rusuk yang sama, memiliki 8 buah sudut yang besar yang sama, yaitu 90 derajat. Kemudian, rumus luas permukaan kubus, yaitu 6 dikali sisi dikali sisi. Rumus volume kubus, sisi pangkat 3. Kemudian, balok. Sifat-sifat dari balok yaitu memiliki 4 buah sisi dengan bentuk persegi panjang, memiliki 2 buah sisi yang sama, memiliki 4 buah rusuk yang sama. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Kemudian, rumus volume balok yaitu P kali L kali T, dengan catatan P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Kemudian, prisma segitiga. Sifat-sifat dari prisma segitiga yaitu memiliki alas dan tutup yang berbentuk segitiga, memiliki 3 buah sisi berbentuk persegi panjang, memiliki 6 buah titik sudut, dan memiliki 9 buah rusuk. Rumus luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Dan volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi. Kemudian tabung. Sifat-sifat dari tabung yaitu memiliki sisi alas dan atas yang berbentuk sama berupa lingkaran, memiliki sisi lengkung atau selimut yang menghubungkan sisi alas dan atas. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2 pi R dikali R plus T. Rumus volume tabung yaitu pi kali R kuadrat dikali T. Dengan catatan R sama dengan jari-jari dan T sama dengan tinggi. Selanjutnya, kerucut. Sifat-sifat dari kerucut yaitu memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran,
memiliki titik puncak atas, dan memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Rumus luas permukaan kerucut Pi kali R kali S. Rumus volume kerucut 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan catatan, R sama dengan jari-jari, S sama dengan garis pelukis, T sama dengan tinggi kerucut. Selanjutnya, 5 segitiga. Sifat-sifat dari 5 segitiga yaitu memiliki alas yang berbentuk segitiga, memiliki 3 buah sisi yang bentuknya segitiga, memiliki 6 buah rusuk, memiliki 3 rusuk yang sama persis ukurannya, memiliki titik puncak atas. Kemudian, untuk rumus luas permukaan 5 segitiga, yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi 3. Volume 5 segitiga, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian, sifat-sifat dari bola. Bola hanya memiliki 1 buah sisi, tidak memiliki titik sudut, dan hanya memiliki sebuah sisi lengkung yang tertutup. Rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Rumus volume bola 4/3 Pi dikali R pangkat 3. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat ya adik-adik, tetap belajar selama masa pandemi ini dan tetap mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan memakai masker, Menjaga jarak dan cuci tangan. Sampai jumpa.